إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat beserta nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Dan salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Dengan demikian semoga kita semua termasuk hamba-hamba yang beruntung di dunia maupun di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berbicara tentang ibadah maka ada 5 hal, ada 5 perkara yang wajib untuk kita fahami dan kita ingat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perkara yang pertama yang wajib untuk kita fahami dan kita ingat terkait ibadah, bahwasanya ibadah merupakan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya di hari-hari tertentu. Kita beribadah kepada Allah bukan di waktu-waktu tertentu. Kita beribadah kepada Allah bukan di bulan-bulan tertentu. Akan tapi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seterusnya selama kita hidup, bahkan sampai kita meninggal dunia. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datangnya kematian. Maka jangan sampai kita hanya semangat untuk beribadah di bulan Ramadan saja. Kemudian keluar dari bulan Ramadan, di bulan-bulan lainnya semangat kita semakin berkurang. Bahkan kita merasa malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya salah satu tanda diterimanya amal ibadah kita adalah menimbulkan amalan ibadah yang lainnya. Sebagaimana Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Inna min jazail amal al-amalus salihu ba'daha." Sesungguhnya balasan amalan saleh yang dilakukan oleh seorang hamba adalah diberikan kekuatan oleh Allah untuk melakukan amalan saleh yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian perkara yang kedua yang wajib untuk kita fahami dan kita ingat terkait ibadah, bahwasanya ibadah bukan hanya puasa, salat, zakat, haji saja. Akan tetapi ibadah luas maknanya. Sebagaimana Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, "Al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardah minal aqwali wal af'al adh-dhahirati wal batinah." Ibadah merupakan segala sesuatu yang dicintai maupun diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan maupun perbuatan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Maka ada ibadah lisan,
contohnya seperti berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah. Demikian pula ada ibadah hati, contohnya seperti takut kepada Allah, cinta kepada Allah, tawakal kepada Allah. Demikian pula ada ibadah anggota badan, contohnya seperti salat, puasa, haji dan yang lain sebagainya. Maka harus betul-betul kita fahami bahwasanya banyak sekali ibadah yang harus kita laksanakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perkara yang ketiga yang wajib untuk kita fahami dan kita ingat terkait ibadah, bahwasanya ibadah merupakan murni hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita serahkan ibadah kepada selain Allah, baik itu kepada malaikat, nabi, pohon, bahkan manusia. Ibadah merupakan hak Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang selalu kita ikrarkan di saat kita salat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan mempersekutukan Allah, jangan berbuat syirik, jangan menyerahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu doa ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka katakanlah bahwasanya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa hamba-hambaku yang berdoa kepadaku. Maka kita berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita berdoa kepada selain Allah, karena barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, maka ia akan terjatuh kepada kesyirikan, ia akan terjatuh kepada kekufuran, wal iyadu billah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uk wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Jangan berdoa kepada selain Allah yang mana itu tidak bisa memberikan manfaat ataupun mudarat kepadamu. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Akan tapi jika engkau tetap melakukannya, jika engkau tetap berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh engkau termasuk orang-orang yang zalim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian perkara yang keempat yang wajib untuk kita fahami dan kita ingat terkait ibadah, bahwasanya ada dua syarat diterimanya amal ibadah kita. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ittiba, mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Tidaklah mereka diperintahkan untuk memurnikan, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Amal itu tergantung dengan niatnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam orang-orang yang tidak ikhlas dalam beribadah. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu man tusa'aru bihimun nar yaumal qiyamah thalathah." Tiga golongan yang akan pertama kali dilemparkan ke dalam api neraka. Yang pertama adalah orang yang belajar ilmu agama, akan tapi hanya ingin dipanggil sebagai seorang alim. Orang yang belajar Al-Quran, akan tapi hanya ingin dipanggil sebagai seorang qari. Yang kedua adalah orang yang rajin berinfak, bersedekah, akan tapi hanya ingin dipanggil sebagai seseorang yang dermawan. Yang ketiga adalah orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, akan tapi hanya ingin dipanggil sebagai seseorang yang pemberani. Tiga-tiganya masuk ke dalam api neraka terlebih dahulu karena mereka salah niatnya. Maka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Namun ikhlas saja tidak cukup. Ibadah juga harus diiringi dengan ittiba, harus sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beribadah tidak mengikuti ajaranku maka tertolak. Dan ada sebuah kisah dalam Sahih Bukhari, bahwasanya ada seseorang yang masuk masjid, kemudian salat tahiyatul masjid. Setelah selesai salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Irji' fa shalli fa innaka lam tusalli."
Kembalilah engkau salat karena sesungguhnya engkau belum salat. Kemudian orang tersebut mengulangi salatnya lagi. Setelah selesai salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal yang sama, irji' fa shalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah engkau salat karena sesungguhnya engkau belum salat. Sampai 3 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal yang sama. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap salat orang tersebut tidak sah karena tidak mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena tidak mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah masalah tumakninah. Maka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak cukup bermodalkan ikhlas, akan tapi juga harus ittiba, harus sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian perkara yang kelima, perkara yang terakhir yang wajib untuk kita fahami dan kita ingat terkait ibadah, bahwasanya ibadah ada 3 rukunnya kata para ulama. Yang pertama adalah al-mahabbah, cinta kepada Allah, cinta kepada ibadah tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Adapun orang-orang yang beriman, mereka amat sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun cinta saja tidak cukup. Harus ada rukun kedua dari rukun ibadah, yakni berharap agar ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, Nabi Ibrahim alaihi salam setelah selesai membangun Ka'bah, beliau tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." Wahai Rabb kami, ya Allah, terimalah amal ibadah kami, karena sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati ibadahnya orang-orang yang beriman dan bertakwa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a." Lambung-lambung orang beriman jauh dari tempat tidur mereka. Mereka berdoa, mereka beribadah, mereka salat malam dengan diiringi rasa khaufa, takut, wa tama'a, dan berharap. Takut ibadahnya tidak diterima oleh Allah, takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, dan berharap agar ibadahnya diterima oleh Allah, dan berharap akan rahmat dan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, meskipun kita telah menyelesaikan berbagai macam bentuk ibadah, jangan sampai kita sombong, jangan sampai kita ujub dan mengatakan saya pasti diterima amal ibadahnya, saya pasti masuk surga. Karena sekali lagi kita tidak tahu apakah amal ibadah kita diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Dan orang-orang yang memberikan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati mereka takut. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah orang-orang yang takut hatinya itu adalah orang-orang yang yasriqun, mencuri, yaznun, berzina, dan orang-orang yang meminum khamr?" Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "La, tidak wahai Aisyah anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Walakinnahum alladzina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun walakinnahum yakhafuna alla tuqbala minhum." Akan tapi mereka orang-orang yang takut hatinya adalah orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang salat, orang-orang yang bersedekah, walakinnahum yakhafuna alla tuqbala minhum. Akan tapi hati mereka takut ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in, mengatakan al-mu'min jama'a ihsanan wa khaufan. Orang mukmin yang sejati, ia beribadah, ia melakukan kebaikan, akan tapi ia juga khawatir, ia takut ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara al-munafiq jama'a isaatan wa amnan. Orang munafik ia melakukan kejelekan, ia melakukan keburukan, bahkan ia melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi ia merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka itulah 5 perkara, 5 hal yang wajib untuk kita fahami dan kita ingat terkait ibadah. Yang pertama, bahwasanya ibadah merupakan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini. Yang kedua, bahwasanya ibadah bukan hanya puasa, salat, haji saja, akan tapi ibadah luas maknanya. Yang ketiga, bahwasanya ibadah merupakan murni hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita serahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bahwasanya ada 2 syarat diterimanya amal ibadah kita. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ittiba, mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, yang terakhir, bahwasanya ibadah ada 3 rukunnya kata para ulama, yakni al-mahabbah wal khauf wal raja, cinta, takut dan berharap. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik, berikan kepada kita pertolongan untuk bisa menjaga amal ibadah kita, terutama amal ibadah yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan kemarin. Salat kita, puasa kita, bacaan Al-Qur'an kita, sedekah kita, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima seluruh amal ibadah kita. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.